Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk jalanan, ada satu sosok yang tak pernah benar-benar pergi. Ia bukan hanya milik desa-desa sunyi atau hutan terpencil. Ia kini hadir di gang sempit, lorong apartemen tua, bahkan halte bus yang sepi. Kuntilanak telah beradaptasi, dan legenda lamanya kini menjadi teror urban yang lebih nyata daripada yang pernah dibayangkan. Saat ribuan orang menatap layar ponsel mereka, seseorang di sudut kota menyaksikan rambut panjang tergantung dari langit-langit parkiran. Saat kota tidur, suara bayi menangis terdengar dari kamar kosong di lantai 13 yang seharusnya tidak pernah dibuka. Di zaman modern ini, kuntilanak tidak lagi menampakkan diri lewat kabut desa. Dia muncul melalui CCTV rusak, live streaming yang terputus, dan suara rekaman voicemail dari nomor yang tidak dikenal. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, karena dalam dunia yang terhubung, roh yang terlupakan bisa menelusuri kita lebih cepat dari apapun. Di masa lalu, nama kuntilanak selalu dikaitkan dengan desa-desa terpencil, rumah tua yang ditinggalkan, dan suara-suara misterius dari hutan lebat. Namun kini, di tengah gemerlap kota-kota besar Indonesia, legenda itu tidak lagi tertinggal di bayang-bayang pedalaman. Justru, ia beradaptasi, membaur dengan denyut kehidupan urban yang modern. Jakarta, Surabaya, Bandung, hingga Yogyakarta, semuanya menyimpan kisah urban tentang kuntilanak versi baru. Lebih tenang, lebih mengintai, namun tetap menebar rasa takut yang menggigit hingga ke tulang. Asal-usul kuntilanak dalam budaya Jawa dan Melayu sudah dikenal luas. Ia adalah arwah perempuan yang meninggal saat hamil atau melahirkan dalam keadaan penuh penderitaan. Dan karena kematian yang tidak tenang, ia berubah menjadi sosok yang bergentayangan. Rambut panjang, gaun putih panjang, wajah pucat dan seringkali hanya muncul dengan tawa menyeringai atau suara tangisan yang menusuk malam. Namun, seiring kota berkembang dan masyarakat meninggalkan banyak nilai adat, cerita-cerita tentang kuntilanak juga ikut bergeser. Orang-orang tidak lagi hanya menceritakan kisah dari zaman nenek moyang. Mereka kini berbagi pengalaman tentang gang sempit di belakang kos-kosan, lorong apartemen tua yang selalu gelap meski ada lampu, atau tangga darurat yang tiba-tiba terdengar langkah kaki meski tidak ada siapa-siapa. Salah satu kisah terkenal datang dari seorang mahasiswa yang tinggal di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Ia tinggal di sebuah apartemen tua karena harga sewanya yang murah. Malam pertama ia sudah merasa ada yang aneh. Suara bayi menangis dari unit sebelah, padahal menurut satpam unit itu kosong. Di malam kedua ia melihat rambut hitam menjuntai dari ventilasi kamar mandi. Pada malam ketiga ia menemukan bunga cempaka putih basah di lantai depan pintu kamar. Padahal tidak ada pohon cempaka di sekitar gedung. Cerita itu viral di media sosial, membuat banyak netizen membagikan pengalaman serupa. Beberapa bahkan menunjukkan video dari CCTV parkiran yang merekam sosok putih berjalan cepat tanpa kaki. Banyak yang skeptis, tapi sebagian besar percaya. Kuntilanak kini ada di mana-mana. Dan kota, dengan segala lampu dan keramaiannya, tidak bisa menyingkirkan kegelapan spiritual yang selama ini tertahan. Bahkan para dukun dan praktisi spiritual di kota mulai menyadari fenomena ini. Banyak yang percaya bahwa roh-roh lama tidak punah. Mereka hanya bersembunyi dalam celah yang kita abaikan. Kosongnya kepercayaan, pudarnya tradisi, dan meningkatnya kesombongan manusia modern yang menertawakan hal-hal gaib. Di balik layar ponsel, di balik pintu lift yang tertutup, kuntilanak masih mengamati. Ia tidak butuh kegelapan untuk muncul. Ia hanya butuh dilupakan. Karena saat manusia melupakan, arwah penasaran mulai mencari cara untuk diingat kembali.
Dan di kota, tempat semua orang sibuk, tergesa, dan saling tidak mengenal, itulah tempat terbaik baginya untuk muncul tanpa disadari. Legenda lama kini telah menjadi teror perkotaan. Salah satu kisah paling viral tentang kemunculan kuntilanak di tengah kota datang dari sebuah apartemen tua di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Gedung itu dulunya merupakan hotel zaman kolonial Belanda yang kemudian direnovasi menjadi hunian vertikal murah untuk para pekerja kantoran dan mahasiswa perantauan. Namun, meski telah direnovasi secara fisik, roh-roh lama tampaknya tidak ikut pergi. Dina, seorang karyawan muda yang baru pindah dari Semarang, menyewa salah satu unit lantai 9 karena harga sewanya yang sangat terjangkau. Ia tidak mempercayai hal-hal mistis hingga malam keempat. Saat itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi yang samar dari dalam kamar mandi. Awalnya, ia mengira itu halusinasi karena kelelahan. Namun suara itu terus berulang setiap malam, selalu pada pukul yang sama. Ia memutuskan merekam suara itu menggunakan ponsel. Namun ketika diputar kembali, yang terdengar hanyalah suara perempuan tertawa pelan, serak, dan menyayat. Ketika ia tunjukkan kepada satpam, pria itu pucat dan menolak mendengar hingga habis. Ia hanya berkata, "Unit itu dulunya kamar 213, waktu masih hotel. Ada perempuan yang, lebih baik jangan tanya." Sejak malam itu, Dina mulai mengalami kejadian aneh lainnya. Cermin kamar mandinya sering berembun, padahal AC dimatikan. Setiap pagi, bunga putih kecil jatuh di lantai dekat tempat tidurnya. Di salah satu malam tergelap, ia bangun dan melihat bayangan perempuan berdiri di pojok kamar, berambut panjang, mengenakan gaun putih sobek, dan wajahnya tidak terlihat. Bayangan itu hanya berdiri, tidak bergerak, namun mengisi udara dengan aura dingin yang menusuk ke tulang. Keesokan harinya, Dina pindah tanpa mengambil kembali uang sewanya. Ia mengunggah ceritanya ke media sosial, lengkap dengan potongan rekaman suara dan foto-foto ruangan. Kisahnya viral di TikTok dan YouTube dengan jutaan penonton merasa merinding dan penasaran. Komentar bermunculan, "Aku pernah tinggal di sana. Aku juga dengar suara bayi. Itu bukan halusinasi. Aku pernah melihat dia." Yang menarik, setelah viral, banyak penghuni lama apartemen itu mengaku diam-diam telah merasakan keanehan serupa, tapi tidak pernah berani membicarakannya. Mereka takut dituduh gila atau dianggap cuma mencari perhatian. Tapi setelah kisah Dina menyebar luas, tabu itu pecah. Orang-orang mulai terbuka saling berbagi kisah horor yang selama ini dipendam. Para ahli supranatural urban menyebut fenomena ini sebagai bentuk baru manifestasi roh, di mana arwah tidak lagi hanya berdiam di tempat-tempat terpencil, tetapi mulai meresap ke dalam ruang-ruang modern. Tempat manusia tak lagi punya waktu untuk berdoa, menyapa, atau sekadar mendengarkan. Kuntilanak tidak memilih tempat berdasarkan keindahan alam atau kesunyian hutan. Ia memilih berdasarkan kebisuan jiwa manusia. Dan kota dengan segala kesibukannya adalah tempat paling sunyi dari makna spiritual. Kisah Dina menjadi bukti bahwa legenda itu bukan dongeng masa kecil. Ia hidup. Ia menyesuaikan diri, dan ia akan terus mencari ruang untuk muncul, bahkan di tengah hiruk-pikuk kota terbesar di negeri ini. Kisah berikutnya berasal dari Bandung, tepatnya di kawasan Dago Atas, di sebuah sekolah kejuruan swasta yang berdiri di atas lahan bekas rumah sakit zaman kolonial. Meski sudah direnovasi total menjadi bangunan modern bertingkat 3, para siswa dan guru sering mengeluhkan satu hal yang sama. Suara tangisan bayi di lantai 2, terutama dari ruang musik yang jarang dipakai. Awalnya dianggap sebagai suara dari lingkungan sekitar,
Namun, saat rekaman kegiatan ekstrakurikuler diputar ulang, suara tangisan itu jelas terdengar, nyaring, menusuk, dan muncul di tengah lagu instrumental. Yang membuat merinding, suara itu tidak terdengar langsung saat perekaman berlangsung. Hanya muncul di rekaman. Beberapa guru menertawakan hal ini, menganggapnya sebagai efek gema atau gangguan teknis. Tapi para siswa mulai panik. Seorang siswi bernama Vina menceritakan bahwa ia pernah tertidur saat latihan musik di ruangan itu dan terbangun karena merasa rambutnya ditarik kuat ke belakang. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai ada sisiran rambut patah berwarna putih keabu-abuan. Vina yang berasal dari keluarga tradisional Sunda pulang dan menceritakan hal itu kepada neneknya. Sang nenek hanya berbisik, "Jangan main di tempat yang dulu jadi tempat kematian." Cerita menyebar cepat. Dalam beberapa minggu, sekolah mulai kehilangan siswa baru karena reputasi mistisnya. Banyak orang tua memindahkan anak mereka karena khawatir, dan pihak yayasan pun meminta bantuan seorang rohaniawan untuk melakukan pembersihan spiritual. Namun saat malam pembersihan dilakukan, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Lilin-lilin yang dipasang di seluruh ruangan mendadak padam bersamaan. Cermin besar yang digantung di ruang kepala sekolah pun pecah tanpa sebab. Dan salah satu guru yang ikut dalam prosesi mengaku melihat seorang perempuan dengan mata hitam kosong berdiri di balkon lantai 3, memandang ke bawah tanpa ekspresi. Hari berikutnya, bunga cempaka putih bermekaran di halaman sekolah, padahal tidak ada pohon cempaka di lingkungan itu, dan di dekat tangga darurat ditemukan gumpalan rambut hitam panjang terikat dengan pita merah tua. Leil. Beberapa guru mulai menghubungkan kejadian ini dengan sejarah lokasi. Diketahui bahwa dahulu kala, rumah sakit yang berdiri di sana pernah menangani banyak kasus kematian ibu dan anak. Banyak dari mereka yang meninggal tanpa keluarga, jenazah dikubur massal tanpa upacara adat. Mitos lokal menyebut bahwa roh perempuan yang meninggal saat melahirkan dan tidak diberi penghormatan layak akan kembali sebagai kuntilanak. Kini, meskipun bangunan telah modern, roh yang tinggal di sana tetap mengakar. Para siswa yang masih belajar di sana tak lagi bermain-main setelah senja. Ruang musik ditutup sementara dan setiap Jumat pagi, guru agama mengajak siswa untuk membaca doa bersama, bukan untuk mengusir, tapi untuk menghormati. Karena mereka mulai sadar, kuntilanak bukan hanya menuntut tempat, ia menuntut didengar. Dan di kota besar seperti Bandung, di mana waktu berjalan cepat dan orang-orang tak sempat berhenti, ia menemukan ruang dalam kesibukan, kesempatan dalam kelalaian, dan suara dalam keheningan yang kita abaikan. Di Surabaya, kota metropolitan terbesar di Jawa Timur, sebuah kisah tentang kuntilanak mulai merebak dari tempat yang tidak terduga. Parkiran bawah tanah pusat perbelanjaan mewah di pusat kota. Tempat ini ramai di siang hari, penuh mobil-mobil mahal dan suara tawa para pengunjung. Namun saat malam tiba, suasananya berubah drastis. Seorang petugas keamanan malam bernama Pak Joko yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di tempat itu mulai memperhatikan kejanggalan sejak awal pandemi saat mal mulai sepi dan aktivitas malam nyaris tak ada. Ia sering menemukan mobil yang menyala sendiri, kamera CCTV yang merekam bayangan samar berambut panjang, dan paling mengganggu, suara ketukan dari dalam mobil kosong. Awalnya, ia mengira itu ulah maling atau prank. Namun ketika diperiksa, tidak ada siapapun. Dan setiap kali ia mendekat ke area lantai 3, bau bunga menyengat menyeruak, aroma yang familiar baginya, cempaka putih. Bunga yang sering dipakai dalam upacara kematian. Puncaknya terjadi saat Pak Joko melihat langsung
Sosok perempuan berdiri di belakang tiang beton besar. Mengenakan gaun putih panjang yang kotor dan basah, rambut menutupi wajah, dan tangannya menggenggam erat sisir kayu tua. Sosok itu tak bergerak, namun kehadirannya membuat udara di seluruh lantai parkiran menurun drastis. Kamera CCTV di sudut ruangan hanya merekam distorsi dan garis-garis hitam, seolah teknologi modern tidak sanggup menangkap entitas yang terlalu tua untuk dikenali. Setelah kejadian itu, Pak Joko jatuh sakit selama seminggu. Dalam demamnya, ia terus mengigau tentang anak yang ditinggal mati ibunya di lift. Saat akhirnya sembuh, ia minta dipindahkan ke shift siang, dan tempat kejadian itu ditutup sementara untuk perbaikan sistem ventilasi. Namun rumor mulai menyebar. Beberapa pengunjung malam mengaku mendengar suara tawa tipis di dalam lift yang kosong. Beberapa staf cleaning service bahkan berhenti kerja setelah melihat bayangan perempuan lewat cepat di cermin toilet wanita, meski tak ada siapapun di dalam. Pihak mall tentu menolak semua tuduhan mistis. Mereka menyebutnya hoaks, ilusi optik, dan gangguan mental akibat stres. Namun semakin mereka membungkam isu, semakin banyak laporan bermunculan dari karyawan hingga pengunjung. Seorang karyawan butik menceritakan bahwa ia bermimpi bertemu dengan perempuan yang menangis dan berkata, "Saya tidak sempat memeluk anak saya terakhir kali." Dan saat terbangun, ia mendapati sisir kecil berlumur darah di atas meja kasir. Para pemerhati spiritual menyebut ini sebagai bentuk urban binding, di mana arwah-arwah lama yang tak pernah dipulihkan energinya mencari ruang di tempat yang penuh emosi modern, kesepian, kesombongan, kesibukan, dan ketidakpedulian. Surabaya mungkin modern, tapi demodernisasi tidak menghapus luka spiritual. Ia hanya menutupinya dengan beton, kaca, dan sinyal wifi. Dan kuntilanak, ia tidak butuh desa tua. Ia hanya butuh satu ruang gelap yang tidak dipedulikan untuk kembali mengisi keheningan dengan jeritannya. Di Yogyakarta, kota budaya yang dipenuhi tradisi dan sejarah, legenda tentang kuntilanak mengambil bentuk lain. Bukan hanya sebagai roh penasaran, tetapi sebagai penjaga batas antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Cerita ini bermula dari sebuah rumah kos eksklusif di daerah Gejayan, tak jauh dari kampus ternama. Rumah kos itu dihuni oleh mahasiswi-mahasiswi dari berbagai daerah dan terkenal karena kenyamanannya, hingga satu kejadian mengubah segalanya. Rina, salah satu penghuni baru, mulai merasa tidak nyaman setelah minggu ketiga. Ia sering menemukan cermin kamarnya dipenuhi kabut meski tidak ada uap maino, dan terkadang bayangannya tidak bergerak selaras. Dalam salah satu malam paling dingin, ia mendengar suara tawa pelan dari kamar mandi. Padahal semua penghuni lain sudah tidur. Ketika ia memberanikan diri melihat, tidak ada siapa-siapa. Hanya bunga cempaka putih yang mengambang di kloset. Keesokan harinya, ia mengalami mimpi aneh. Seorang perempuan berpakaian Jawa lengkap duduk di pojok kamar sambil menyisir rambutnya perlahan, menatap ke arah Rina dan berkata, "Jangan duduk di tempatku." Ketika Rina terbangun, kursi di pojok kamar benar-benar bergerak beberapa sentimeter dari tempat asalnya. Cerita ini menyebar di antara penghuni kos. Beberapa mengaku juga bermimpi sosok serupa. Yang lain mengaku pernah mendengar langkah kaki di atap, meski rumah itu tidak bertingkat. Seorang mahasiswi bernama Winda bahkan kerasukan saat sedang bercanda soal kuntilanak dalam pesta ulang tahun temannya. Suaranya berubah menjadi serak dan ia berteriak, "Kalian pikir ini cerita? Aku ada di sini." Setelah kejadian itu, pemilik kos memanggil seorang abdi dalam keraton yang dikenal memiliki kemampuan spiritual. Ia datang membawa dupa dan bunga-bunga ritual. Setelah meditasi, ia berkata pelan,
Tempat ini berdiri di atas tanah bekas tempat bersalin zaman penjajahan. Banyak perempuan meninggal di sini tanpa nama, tanpa pengakuan. Ia memperingatkan bahwa kuntilanak yang ada di sana bukan hanya satu, tapi banyak. Mereka menjadi penjaga memori-memori yang dihapus dari sejarah. Ia tidak menyarankan pengusiran, melainkan penghormatan. Sejak malam itu, penghuni kos membuat kebiasaan baru. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka menyalakan lilin kecil di lorong dan meletakkan setangkai bunga melati di depan pintu masing-masing kamar. Tidak ada lagi gangguan berarti. Namun rasa dingin di lorong, suara langkah halus di malam hari, dan aroma cempaka kadang masih muncul, seolah menjadi pengingat bahwa mereka tidak benar-benar sendiri. Yogyakarta memang kota yang memeluk budaya, tapi bahkan dalam pelukan itu, roh-roh lama tetap mencari tempat untuk dikenang. Kuntilanak di kota ini bukan sekadar legenda menakutkan. Ia adalah simbol luka perempuan yang tidak disembuhkan oleh waktu, hanya diselimuti adat dan ditidurkan dalam keheningan. Dan di kamar-kamar yang terang oleh lampu tidur, suara sisiran rambut masih terdengar, pelan tapi nyata. Di tengah hiruk-pikuk kota Bekasi, salah satu daerah satelit Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, muncul kisah yang membuktikan bahwa kuntilanak telah menemukan cara untuk hidup dalam era digital. Cerita ini berawal dari seorang content creator bernama Aldo, yang kerap membuat konten eksplorasi tempat angker demi menaikkan jumlah penonton dan subscriber. Suatu malam, ia menerima tantangan dari pengikutnya untuk menyelidiki sebuah gedung bekas bioskop yang sudah lama terbengkalai di dekat stasiun kereta. Gedung itu terkenal karena banyaknya kecelakaan kerja semasa konstruksi dan warga sekitar percaya tempat itu angker. Namun bagi Aldo, itu hanyalah peluang untuk viral. Ia masuk ke gedung dengan tim kecil, membawa kamera, mic, dan lampu portable. Siaran langsung dimulai. Penonton membludak, komentar deras, dan suasana awalnya hanya gelap dan sunyi biasa. Sampai pada menit ke-43 siaran, kamera kedua yang diarahkan ke lorong kiri menangkap sesosok bayangan putih berjalan cepat. Hampir tidak terlihat kecuali jika diperlambat. Komentar meledak. Rewind, ada yang lewat. Cewek itu siapa? Jangan sendiri dong bro. Aldo menertawakan ketegangan itu. Tapi setelah selesai live dan semua pulang, barulah keanehan dimulai. File asli rekaman tidak bisa dibuka, korup. Kamera cadangan menyala sendiri di rumahnya, dan setiap kali ia membuka aplikasi edit video, muncul notifikasi. File tidak dikenal terdeteksi. Nama file, kuntilanakfinal.mp4. Padahal tidak ada file tersebut. Beberapa hari kemudian followersnya mulai mengaku melihat penampakan dalam video yang sudah dihapus. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang Aldo di momen-momen acak. Ia menghapus video-video itu dari semua akun. Namun setiap tengah malam, notifikasi muncul kembali di ponsel dengan pesan aneh. Kamu sudah melihatku. Sekarang giliran mereka. Aldo akhirnya mengalami kerasukan saat live TikTok tengah malam. Dalam siaran itu ia hanya duduk membisu selama 15 menit, kemudian tertawa keras dan berkata, bioskop ini belum selesai, aku belum pulang. Penonton mengira itu akting, hingga video itu ditarik oleh pihak TikTok karena pelanggaran konten mengganggu dan tidak dapat dijelaskan. Seorang ustaz lokal yang memeriksa kasus ini mengatakan bahwa kuntilanak bisa tertanam dalam teknologi jika intensi manusia membuka ruang gaib, seperti mengeksplorasi tempat angker demi ketenaran. Ia menyebut fenomena ini sebagai perjanjian tak sadar, di mana energi spiritual menempel pada niat dan alat, dalam hal ini kamera, sinyal, dan koneksi internet. Kini, banyak konten creator yang berhenti membuat konten eksplorasi ekstrim karena khawatir mereka bukan hanya membawa pulang pengalaman, tetapi juga penghuni
dari dunia lain. Bekasi, kota modern yang padat dan penuh gedung, ternyata tetap menyediakan ruang gaib bagi roh-roh lama yang menolak dilupakan. Dalam dunia digital, kuntilanak tak lagi menampakkan diri lewat cermin atau kabut. Ia muncul di piksel rusak, suara terdistorsi, dan video yang tidak bisa dihapus. Dan ketika layar mati, kadang kau masih bisa mendengar suara perempuan tertawa dari speakermu. Di Kota Padang, Sumatera Barat, terdapat sebuah taman kota yang jarang dikunjungi setelah maghrib. Terletak tak jauh dari sungai kecil yang melintasi jantung kota, taman ini dulunya ramai oleh keluarga dan pedagang keliling. Namun sejak 5 tahun terakhir, suasananya berubah drastis, terlalu sepi untuk ukuran taman publik. Cerita menyeramkan dimulai ketika seorang pengemudi ojek online bernama Benny mendapat orderan misterius untuk menjemput penumpang di taman itu tepat pukul 23.15. Meski ragu, ia tetap menuruti karena insentif malam cukup tinggi. Saat tiba, tidak ada siapa-siapa, tapi dalam aplikasi, status menunjukkan penumpang menunggu. Beberapa detik kemudian, seorang perempuan berjubah putih dan berambut panjang duduk di jok belakangnya tanpa suara, tanpa langkah. Beni yang kaget hanya sempat bertanya, "Mau kemana, Kak?" Tapi tak mendapat jawaban. Ia mulai berkendara dan selama perjalanan, suhu tubuhnya menurun drastis. Saat menoleh lewat kaca spion, wajah perempuan itu tidak tampak. Hanya rambut hitam tebal yang bergerak seperti ditiup angin meski motor melaju pelan. Setiba di lokasi tujuan, perempuan itu menghilang begitu saja. Namun di jok belakangnya tertinggal bunga cempaka putih dan sisir tua patah. Beni jatuh pingsan dan baru sadar keesokan pagi di pinggir jalan dengan tubuh penuh goresan seperti dicakar. Cerita ini menyebar cepat di komunitas ojek online lokal. Banyak pengemudi mengaku mendapatkan pesanan serupa dari taman itu, tapi selalu berakhir dengan hal-hal aneh. Aplikasi error, rute berubah sendiri, atau motor mogok saat mendekat ke taman. Sebagian pengemudi bahkan meyakini taman itu dihuni roh perempuan yang meninggal karena bunuh diri di masa lalu, setelah dipaksa menikah dan dibuang keluarganya. Legenda ini diperkuat dengan temuan masyarakat. Sebuah batu nisan kecil tak bernama ditemukan di balik semak taman, dengan aroma melati yang kuat menyelimuti daerah itu setiap malam Jumat. Tidak ada catatan resmi tentang makam di situ, tapi warga sepuh percaya bahwa roh perempuan muda itu belum tenang karena namanya tak pernah disebut, kisahnya tak pernah diakui. Beberapa komunitas spiritual mencoba melakukan ritual pemulihan energi di taman tersebut, namun selalu gagal. Bahkan alat-alat mereka rusak dan salah satu anggota tim mengalami kesurupan hebat, mengaku sebagai yang dilupakan dan dibuang. Kini, taman itu dikenal sebagai Taman Kuntilanak di kalangan lokal. Tidak ada tanda resmi, namun semua orang tahu, jangan ambil pesanan dari sana setelah tengah malam. Bahkan pasangan muda-mudi yang dulu sering duduk di bangku taman pun tak lagi berani datang. Dan jika kau berjalan di sana malam hari, kadang terdengar suara perempuan bernyanyi, lagu Jawa yang tidak seharusnya terdengar di tanah Minang. Kuntilanak telah melintasi batas budaya, karena rasa sakit dan pengabaian adalah bahasa yang universal. Di Semarang, ibu kota Jawa Tengah yang dikenal dengan sejarah kolonial dan bangunan tua, terdapat sebuah terowongan pejalan kaki yang menghubungkan dua sisi jalan besar dekat Lawang Sewu. Terowongan ini dibangun untuk keamanan pejalan kaki, namun dalam beberapa tahun terakhir ia menjadi sumber ketakutan mendalam. Bukan karena kejahatan, tapi karena sesuatu yang lebih dingin dan tak terlihat. Banyak warga melaporkan perasaan tidak nyaman saat melewati lorong itu sendirian, terutama di malam hari.
Udara mendadak dingin, langkah kaki terdengar menggema meski tidak ada siapa-siapa, dan yang paling sering, bau bunga cempaka putih yang muncul entah dari mana. Seorang pelajar SMA bernama Icha menjadi perhatian setelah mengunggah video ke media sosial tentang pengalaman horor di lorong Semarang. Dalam video itu, ia sedang merekam perjalanan pulang sepulang les. Saat memutar balik kamera, penonton melihat dengan jelas sosok perempuan berbaju putih berdiri di ujung lorong. Diam, tanpa wajah, tanpa suara. Icha sendiri tidak melihat apapun saat itu. Ia baru menyadarinya setelah penonton mengomentari dan memperbesar frame. Video itu viral dan sejak saat itu makin banyak orang mulai menghindari lorong tersebut. Seorang penjual makanan kecil yang biasa berjualan di dekat lokasi mengatakan bahwa setiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan perempuan sering terdengar dari dalam dan lampu lorong sering mati satu persatu. Pihak pemerintah kota sempat melakukan pengecekan dan perbaikan sistem pencahayaan, namun tidak menemukan masalah teknis. Sementara itu, beberapa komunitas supranatural mendatangi tempat tersebut dan menyatakan bahwa lorong itu adalah jalur lintasan, tempat di mana arwah tertentu menyeberang dari satu sisi ke sisi lain. Mereka mendeteksi kehadiran entitas wanita yang sangat kuat, diyakini sebagai kuntilanak yang dulu terikat di bangunan tua tak jauh dari situ. Konon pada zaman penjajahan Belanda, tempat itu dulunya merupakan area tahanan bawah tanah. Banyak perempuan muda ditahan secara tidak adil. Beberapa di antaranya melahirkan dalam penyiksaan dan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Nama-nama mereka tidak pernah dicatat secara resmi. Mereka hilang dari sejarah. Kuntilanak yang muncul di lorong tersebut diyakini adalah salah satu dari mereka. Arwah yang tidak diberi hak untuk dikenang. Setelah peristiwa ini menyebar luas, warga sekitar mulai rutin meletakkan sesajen kecil di pintu masuk lorong setiap malam Jumat. Terdiri dari air putih, bunga melati, dan dupa kecil. Beberapa percaya bahwa ini berhasil menenangkan gangguan, meski sesekali masih terdengar suara langkah kaki tak terlihat saat malam turun. Yang membuat kisah ini makin mengerikan adalah kesaksian seorang ibu rumah tangga yang melintasi lorong sambil menggandeng anak kecilnya. Anak itu tiba-tiba berhenti dan berkata, "Bu, kenapa kakak itu duduk di langit-langit?" Padahal tidak ada siapa-siapa. Dan ketika sang ibu menoleh ke atas, hanya ada lampu lorong yang berkedip pelan. Semarang adalah kota dengan dua wajah. Satu bercahaya dalam kemajuan, satu lagi bersembunyi dalam lorong sunyi. Dan di sanalah kuntilanak menunggu, bukan untuk menakuti, tapi untuk diingat. Di Makassar, Sulawesi Selatan, di sebuah perumahan elit baru yang dibangun di atas lahan rawa yang telah dikeringkan, beredar cerita tentang kuntilanak yang tidak bisa pergi. Karena ia bukan sekadar penunggu, melainkan korban dari sesuatu yang lebih dalam, pengkhianatan dan penghapusan jejak. Perumahan itu dikenal dengan desain modern dan harga mahal, diperuntukkan bagi kalangan atas. Namun para pekerja bangunan yang membangun kompleks tersebut mulai mengalami kejadian aneh sejak fondasi rumah pertama digali. Alat-alat berat sering mati mendadak. Tanah berlumpur terasa bergerak sendiri, dan beberapa pekerja mengaku melihat perempuan berpakaian pengantin berdiri di dekat genangan air. Namun para pengembang menekan para mandor untuk tidak menyebarkan cerita mistis karena bisa merusak citra proyek. Bahkan satu pekerja yang membocorkan cerita ke media lokal tiba-tiba menghilang selama 2 hari. Lalu ditemukan dalam keadaan bingung di pasar kota dengan luka gores di sekujur tubuhnya dan mulut yang terus menggumamkan kata, "Dia tenggelam, dia dikubur hidup-hidup."
Saat penghuni pertama mulai pindah ke rumah-rumah megah itu, gangguan pun bermunculan. Seorang ibu muda melaporkan bahwa bayi kembarnya selalu menangis tepat pukul 1:17 pagi setiap malam tanpa sebab medis. Kamera monitor bayi merekam suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada Sunda. Padahal keluarga itu asli Bugis dan tidak mengenal lagu tersebut. Rumah lain mengalami kejadian listrik padam hanya di satu ruangan tertentu, kamar tamu di lantai atas. Setiap kali kamar itu digunakan untuk tidur, penghuninya bermimpi tentang Ben perempuan berwajah rusak yang merangkak keluar dari lantai basah, menatap dengan mata kosong dan berkata, "Kau ambil tempatku." Seorang dukun Bugis yang diajak untuk melihat lokasi berkata bahwa roh perempuan itu adalah korban dari masa lalu rawa tersebut, yang dahulu dijadikan tempat pembuangan bagi perempuan hamil di luar nikah yang dipermalukan keluarganya. Mereka dilempar ke rawa untuk membersihkan aib. Kuntilanak yang menghuni perumahan itu bukan hanya satu, melainkan energi dari banyak jiwa yang tidak pernah diberi upacara, tidak pernah dikuburkan dengan nama. Mereka tertanam dalam tanah yang kini menjadi fondasi rumah-rumah mewah. Dan karena tidak ada yang pernah meminta maaf atau melakukan pemulihan, mereka tetap tinggal dalam bentuk paling menyakitkan. Kini, para penghuni sudah tahu aturan tak tertulis. Jangan menyisir rambut di depan cermin setelah tengah malam. Jangan buka jendela kamar atas jika mendengar suara air menetes dari langit-langit. Dan yang paling penting, jangan pernah tertawa saat mendengar suara tangisan bayi karena itu dianggap ejekan dan mereka akan membalas. Makassar terus tumbuh dan berkembang, tapi tanah yang dilangkahi tidak pernah lupa pada darah yang ditumpahkan di atasnya. Dan di balik kemewahan urban, kuntilanak tetap menuntut satu hal, keadilan. Di kota Malang, Jawa Timur, dikenal karena udaranya yang sejuk dan suasana kota pelajar, terdapat sebuah gang sempit yang terhubung antara dua jalan utama di kawasan Kayu Tangan. Gang itu, meskipun strategis, jarang dilewati saat malam karena satu alasan, aroma bunga cempaka yang muncul tiba-tiba dan suara isakan lirih yang seolah berasal dari dalam tembok. Cerita berawal dari seorang mahasiswa bernama Yudha yang sering pulang larut malam setelah bekerja paruh waktu. Suatu malam, ia memutuskan memotong jalan melalui gang tersebut. Awalnya sunyi biasa, tapi di tengah gang, lampu mendadak padam dan hawa menjadi lembab seperti ruang tertutup. Dari kegelapan, terdengar suara lembut menyanyikan lagu Jawa kuno, lagu yang bahkan Yudha tidak kenal. Ia mempercepat langkah, tapi suara itu makin dekat. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya bayangan samar di ujung gang yang terlihat seperti perempuan menggantung di udara. Rambutnya menjuntai, bajunya lusuh dan panjang, dan matanya tidak ada, hanya lubang hitam yang menatap tanpa ekspresi. Keesokan harinya Yudha demam tinggi dan mengigau menyebut satu nama, Raras. Nama yang bahkan tidak ia kenal. Ketika ditanyakan ke warga sekitar, seorang ibu tua menceritakan bahwa di zaman dulu, sebelum gang itu dibangun, ada rumah kecil di situ yang dihuni oleh seorang perempuan bernama Raras yang bunuh diri setelah ditolak keluarganya karena hamil di luar nikah. Rumah itu dibongkar tanpa ritual apapun dan gang dibangun begitu saja, tanpa sesajen, tanpa doa, tanpa upacara bersih desa. Sejak itu, suara tangisan dan aroma bunga kerap muncul di malam hari, tapi warga memilih diam, takut dianggap gila. Beberapa tahun lalu, seorang pengantar makanan mengaku melihat pelanggan perempuan memesan dari aplikasi dan menyuruhnya berhenti di gang tersebut. Saat sampai, perempuan itu berdiri di tengah gang, memegang sisir kayu patah dan berkata, "Makanannya untuk anakku."
Setelah diberi, ia menghilang di balik tembok. Dalam sistem aplikasi, transaksi itu tercatat, tapi nomor pelanggannya tidak pernah bisa dihubungi lagi. Kini, gang itu mendapat julukan Case Gang Raras, meski tidak tertulis di peta manapun. Para penduduk sekitar hanya berpesan, jangan pernah menyapa jika melihat perempuan berdiri diam di ujung gang, dan jangan pernah menoleh ke belakang saat mendengar suara yang memanggil namamu, karena bisa jadi itu bukan suara dari dunia ini. Malang, kota yang tenang, menyimpan luka-luka perempuan yang tak terdengar. Dan kuntilanak seperti Raras tidak menginginkan teror. Ia menginginkan tempat. Ia menginginkan pengakuan. Ia menunggu di gang sempit, dalam diam, di Denpasar, Bali, pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan kekuatan spiritualnya. Tersebar cerita menyeramkan tentang kuntilanak yang muncul di vila-vila mewah yang dibangun di atas lahan purbakala. Banyak wisatawan yang datang untuk mencari ketenangan justru pulang dengan trauma yang tak bisa dijelaskan secara logika. Salah satu kisah paling mencolok berasal dari seorang turis asal Bandung bernama Mita yang menyewa villa eksklusif di pinggiran Ubud untuk retreat pribadi. Villa itu dikelilingi sawah dan pohon bambu tinggi dengan desain modern yang menyatu dengan alam. Namun dari hari pertama, Mita merasa tidak sendiri. Setiap malam, lampu taman menyala dan mati sendiri. Tirai bergetar meski angin tidak berhembus. Dan yang paling membuatnya takut, bau darah bercampur bunga Kamboja muncul di kamarnya setiap pukul 3 pagi. Saat ia merekam kejadian itu dengan kamera handphone, muncul suara perempuan tertawa pelan dan terekam bayangan putih melintas cepat di belakang jendela. Ia mencoba mengabaikannya, hingga suatu malam Mita terbangun karena mimpi buruk. Seorang perempuan Bali dengan wajah rusak menyisir rambutnya dengan sisir perak sambil berbisik, "Jangan ambil tempatku." Saat terbangun, sisir perak itu ada di atas bantal. Mita melarikan diri ke pura terdekat dan menceritakan semuanya kepada seorang pemangku, pemuka adat. Sang pemangku hanya mengangguk dan berkata, villa itu dibangun di atas tanah bekas kuburan perempuan buangan. Mereka yang tak pernah mendapat upacara ngaben. Dalam kepercayaan Bali, roh yang tidak diaben atau tidak disucikan akan terjebak di dunia manusia dan bisa berubah menjadi lik atau kuntilanak. Ritual kecil dilakukan oleh pemangku untuk membersihkan energi di sekitar Mita, tapi ia menyarankan agar villa itu tidak digunakan lagi sebelum dilakukan ritual pemulihan besar oleh desa adat. Tapi karena villa itu dimiliki investor asing, peringatan tersebut diabaikan. Beberapa bulan kemudian villa itu viral karena turis Jepang yang menginap menghilang tanpa jejak. Kamera pengawas hanya menangkap pintu kamar terbuka sendiri dan suara seperti bayi menangis, diikuti tawa perempuan yang sangat dekat dengan mikrofon, padahal tidak ada siapa-siapa. Kini, villa itu kosong, namun warga sekitar percaya bahwa roh perempuan itu masih di sana, menunggu tubuh baru untuk ditumpangi. Dan bagi mereka yang tidak percaya, dia justru lebih suka. Karena rasa aman adalah pintu paling lebar bagi sesuatu yang ingin masuk. Jika kisah ini membuat lehermu merinding dan membuatmu ingin menoleh ke belakang, mungkin itu bukan kebetulan. Di setiap legenda ada suara yang menunggu untuk didengar. Jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Klik suka, berlangganan, dan bagikan. Karena siapa tahu kuntilanak juga sedang mengawasi melalui layar yang sama yang kini kau tatap.